Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham TAPJI, yang kedua saham KBLI, dan yang ketiga yaitu saham CPRO. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham TAPJI. Saham TAPJI peragangan terakhir naik tipis 0,73% di harga 690. Bagaimana dengan prospek saham TAPJI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah mengarah ke atas, sudah memasuki area overbought-nya, itu artinya para trader sudah mulai hati-hati ya di sini. Biasanya kalau sudah berada di area overbought ini, para trader sudah siap-siap untuk take profit yang mengambil di harga bawah. Mengapa saya memasukkan saham TAPJI ini ya di rekomendasi hari ini? Karena posisi laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat bagus. Biasanya kalau progres fundamentalnya bagus, maka kedepannya imbasnya terhadap kenaikan harga sahamnya sangat bagus juga ya. Semoga saja laporan keuangan kuartal 2 2022-nya berimbas terhadap harga sahamnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, posisinya mendukung ya, sudah korslet ke atas, apalagi didukung dengan volume hijaunya yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya saham TAPJI ini sedang diakumulasi ya oleh para buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ke bawah ya. Tetapi setelah menyentuh harga supportnya di 575, saham TAPJI menunjukkan tanda-tanda rebound ya dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya sekarang posisi saham TAPJI memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham TAPJI. Kalau untuk support tentu saja di 650. Yang kedua yaitu di 575. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 710. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, yang khusus koreksi. Ingat saja, 710 ini harga kuncinya ya. Apabila kedepannya saham TAPJI ini mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah ya dari downtrend tajamnya ini sangat tinggi. Yang kedua, resistennya yaitu di 750. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 790. Untuk teman-teman yang ingin masuk atau mencermati saham TAPJI ini, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Apabila menunjukkan tanda-tanda rebound ya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia mantul di area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman TP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, untuk teman-teman yang punya modal silahkan tambah lagi ya. Lihat saja di historinya sini di sekitaran tanggal 20 Mei 2022 sampai di 3 Juni 2022 sebenarnya saham TAPJI sempat ya breakout di atas area golden ratio-nya tetapi tidak mampu dan akhirnya saham TAPJI koreksi tajam ke bawah lagi. Apabila dia sudah mampu melewati area golden ratio-nya dan balik arah ya, turun ke bawah lagi, sebaiknya cepat-cepat lepas ya atau pasang saja trailing stop-nya ya. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, seperti saya jelaskan tadi sangat mendukung ya ke depannya saham TAPJI ini ada peluang ya untuk melanjutkan rebound-nya karena laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat bagus. Apabila laporan keuangannya bagus, maka kedepannya saham TAPJI ini berpeluang untuk rebound ya atau balik arah dari downtrend tajamnya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham TAPJI. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham KBLI. Saham KBLI peragangan terakhir naik 3,77% di harga 330. Bagaimana dengan prospek saham KBLI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas ya. Itu artinya secara indikator stokastik saham KBLI ini sudah rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung juga dengan volume hijaunya. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham KBLI.
Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 364 pada tanggal 31 Mei 2022. Setelah itu saham KBL ini koreksi ke bawah ya dan mampu ditahan dengan harga supportnya yaitu di 306. Setelah itu rebound lagi ya ke atas tetapi tidak mampu mempertahankan posisinya ya di atas area golden rasionya yaitu di 328. Setelah itu saham KBLI koreksi kembali ke bawah dan lagi-lagi ya ditahan oleh harga supportnya yaitu di 306. Setelah itu saham KBLI di beberapa peragangan terakhir mampu menunjukkan rebound ya. Di peragangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham KBLI ini memasuki area fase naiknya. Dan di peragangan terakhir juga mampu ya breakout di area golden rasionya yaitu di 328. Selama masih mempertahankan ya ke depannya posisinya di atas 328, maka saham KBL ini berpotensi untuk balik arah atau melanjutkan uptrend tingginya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham KBLI. Kalau untuk support tentu saja di area golden rasionya ini yang khusus koreksi di harga 328. Yang kedua yaitu di 318 ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 306. Seperti saya jelaskan tadi, support ini sangat kuat ya, dua kali menahan koreksi tajamnya yaitu di sekitaran 16 Juni 2022 dan di sekitaran 18 Juli 2022. Untuk resisten yang pertama yaitu di 344, yang kedua yaitu di 364, dan yang ketiga yaitu di 422. Ini merupakan area golden rasionya juga, tapi yang khusus target untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang, silakan menjadikan 422 ini untuk target panjangnya ya. Tetapi sebelum menggunakan 422 ini untuk target panjangnya, sebaiknya teman-teman ngecek dulu ya di laporan keuangan kuartal 2 2022-nya. Apabila positif, apabila progresnya bagus, fundamentalnya ada perubahan yang signifikan, naik, silakan teman-teman mengambil posisi jangka panjang. Tetapi kalau posisi laporan keuangannya minus, sebaiknya teman-teman tidak usah mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham KBL ini, perhatikan saja ya di area golden rasionya ini di 328. Selama masih mempertahankan posisinya di atas area golden rasionya ini di 328, silakan masuk secara bertahap ya karena peluang untuk balik arah atau uptrend panjangnya cukup tinggi. Tetapi apabila dia mampu breakdown, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Yang pertama yaitu menunggu saja di support 318. Apabila mampu jebol lagi di sini, sebaiknya tunggu saja di 306. Selama masih mantul di 306 dan memberikan konfirmasi sinyal buy, sebaiknya teman-teman masuk saja. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya. Saham KBL ini ada potensi untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham KBLI. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham CPRO. Saham CPRO peragangan terakhir naik 2,94% di harga 70. Bagaimana dengan prospek saham CPRO? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah mengarah ke atas ya, cukup tinggi. Itu artinya saham CPRO ini secara indikator stokastik sudah lama rebound ya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah. Itu artinya saham CPRO ini masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung juga dengan volume hijau di dua peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham CPRO ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi downtrend tajam, tetapi di beberapa peragangan terakhir, saham CPRO mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi grafik saham CPRO sekarang memasuki area fase naiknya. Di dua peragangan terakhir, menunjukkan dua candle hijau, itu artinya memberikan konfirmasi sinyal buy secara candle.
Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham CPRO. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 67, yang kedua yaitu di 55, ini merupakan harga dasar ya dari downtrend tajamnya saham CPRO. Untuk resisten yang pertama yaitu di 76, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Harap teman-teman catat ya, ini harga kuncinya. Apabila kedepannya saham CPRO mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya sangat tinggi ya dari downtrend tajamnya ini. Untuk resisten kedua yaitu di 83, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya. Yang ketiga yaitu di 90. Untuk teman-teman yang mencermati saham CPRO ini, perhatikan saja ya di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mampu breakout di area golden ratio-nya ini dan bertahan di atas harga 76, silakan tambah lagi ya apabila teman-teman punya modal. Tetapi apabila dia mantul di area golden ratio-nya ini, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Nanti masuk lagi apabila dia sudah di atas harga 76. Kalau dia koreksi, tunggu saja di supportnya di harga 67 selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy. Silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown di 67, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham CPRO ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya, begitu juga dengan MACD-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham CPRO. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.